Timbulan sampah di Indonesia terus meningkat dengan cepat. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN KLHK menunjukkan bahwa rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,5 sampai dengan 0,7 kg per hari. Jika dijumlahkan, maka timbulan sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari, setara 64 juta ton setahun. Itu artinya, timbulan sampah kita per tahun setara 10.000 lapangan sepak bola dengan tinggi 4 meter. Data tersebut juga menunjukkan di tahun 2023, sebanyak 62% sampah diangkut dan ditimbun di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sementara 38% tidak dikelola, di mana sebagian dikubur di tanah, dibakar, atau dibuang ke badan sungai. Kita bisa bayangkan polusi yang terjadi serta akibat yang ditimbulkannya. Selain itu, saat ini Indonesia mengalami krisis lahan TPA, sehingga sampah yang masuk ke TPA benar-benar harus dikurangi secara signifikan. Untuk mengurangi sampah yang dikirim ke TPA secara signifikan, jalan terpenting adalah mengurangi jumlah sampah organik, khususnya sampah sisa makanan. Saat ini, sekitar 40% timbulan sampah Indonesia adalah sampah makanan, dengan volume 112 juta meter kubik per tahun, di mana 38,28% diantaranya berasal dari rumah tangga. Jadi, jika kita bisa mengurangi sampah organik yang dikirim ke TPA, ditambah dengan mendaur ulang sebagian sampah non-organik, maka sampah yang dikirim ke TPA bisa berkurang sekitar 60%. Sungguh pengurangan yang signifikan, bukan? Sayangnya, untuk mencegah sampah yang terbuang ke lingkungan begitu saja, atau mengurangi 60% sampah yang masuk ke TPA, saat ini masih sangat sulit. Mengapa demikian? Salah satunya karena adanya missing link dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Indonesia. Apa missing link tersebut? Itu terjadi karena kegiatan pengelolaan sampah di hulu atau di sumber sampah, yaitu di permukiman, kawasan komersial, dan lain-lain, masih mengandalkan pada kesukarelaan masyarakat dan tidak terlembagakan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan proses berikut ini. Timbulan sampah dihasilkan di hulu atau di sumber sampah, baik itu rumah tangga, restoran, pasar, kawasan komersial, dan lain-lain. Sampah kemudian mengalami pemilahan, pewadahan, dan pengolahan di sumber. Kemudian dilakukan pemindahan ke tempat penampungan sementara atau TPS, lalu diangkut ke TPA. Pengolahan sampah organik yang baik, termasuk sampah sisa makanan, harus dimulai dari bagaimana sampah organik dipilah dan dikumpulkan secara terpilah di sumber. Sayangnya, selama ini pengumpulan dan pemilahan sampah di sumber masih mengandalkan pada kesukarelaan masyarakat. Umumnya, dalam bentuk RT/RW mengkoordinir tukang sampah komunitas untuk mengumpulkan sampah. Dibiayai dari iuran sampah yang dikumpulkan dari anggota komunitas, di mana semua itu berbasis kesukarelaan dan belum terlembagakan dengan baik. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber tetap merupakan kunci penting, tetapi perlu didukung oleh peraturan dan pembiayaan yang cukup. Dengan kata lain, pemerintah harus hadir untuk mengatur kelembagaan dan memastikan kecukupan pembiayaan sumber tersebut. Untuk memperbaiki hal tersebut, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 mengatur tentang pemisahan peran regulator dan operator, di mana UPTD sebagai operator bentukan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan pengumpulan sampah di sumber dengan berbagai model yang dimungkinkan. Banyak kota dan kabupaten telah mencoba membentuk operator dengan menerapkan berbagai model kerjasama yang menarik, baik dengan masyarakat maupun swasta.
Pertama, model pelayanan penuh, di mana UPTD atau PPK BLUD berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan pelayanan langsung ke sumber. Kedua, model kerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan atau swasta, di mana UPTD berkontrak dengan KSM dan atau swasta untuk memberikan pelayanan di sumber. Rekomendasi hasil riset yang dilakukan Ikatan Alumni Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung IATL ITB dan Artikel 33 Indonesia sebagai berikut. Pertama, perlunya struktur kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan konsep pelayanan pengelolaan sampah sampai ke sumber, dan dipastikan ada lembaga operator yang bekerja secara profesional sehingga dapat menjalankan skenario yang dirancang oleh regulator utama di tingkat kota. Kedua, untuk menjadi lembaga operator pengelolaan sampah yang profesional, minimal lembaga tersebut harus berbadan hukum dan menjalin kerjasama di bawah kontrak dengan lembaga operator utama di tingkat kota. Ketiga, pemerintah harus memiliki pengaturan standar biaya pelayanan yang dijalankan oleh lembaga tersebut sehingga lembaga ini dapat direplikasi di semua wilayah kota. Keempat, perlunya dukungan penguatan kapasitas lembaga tersebut dalam hal sumber daya, baik SDM yang kompeten, pengumpulan terpilah yang konsisten, dan dukungan fasilitas pengolahan sampah organik di sumber maupun di kawasan. Kelima, perlunya pengaktifan lembaga regulator yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Keenam, perlunya membangun sistem monitoring dan pencatatan sampah yang baik dan berbasis digital untuk meningkatkan akurasi data. Ketujuh, lembaga regulator kota perlu menguatkan terbentuknya sistem pemanfaatan sampah yang efektif, efisien. Membangun pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan target pengurangan sampah organik di sumber tidak bisa diserahkan ke lembaga sukarela, melainkan perlu dibangun lembaga operator yang profesional dengan tetap menghadirkan peran masyarakat. Untuk itu, perlu penguatan kebijakan pemerintah, mekanisme kemitraan yang kuat, dan pendanaan yang memadai. Mari kita dorong dan dukung pemerintah agar pengolahan dan pemanfaatan sampah di sumber secara menyeluruh dapat segera diwujudkan.